فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وأخذ ما فيه فكان له دليلا وشفيعا إلى الجنة. وقال أيضا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Siapa yang membaca Al-Quran wa akhadha ma fihi, dan dia mengambil apa yang ada di dalamnya, fakana lahu dalilan wa syafi'an ilal jannah, maka Al-Quran akan menjadi alasan, akan menjadi dasar dan penolong menuju surga. Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberi syafaat kepada sahabatnya. Dari dua hadis ini kita temukan kata yang sama, syafi'an, memberi syafaat. Jadi kalau dalam hadis yang lain, setiap orang yang bersolawat kepada Nabi mendapat syafaat. Kemudian di hadis ini berkaitan dengan Al-Quran, maka syafaat itu kita dapat dengan dua hal itu. Pertama dengan bersolawat kepada Nabi, dengan mengikuti ajaran Nabi. Yang kedua dengan mengikuti Al-Quran. Insya Allah kita akan mendapatkan dua syafaat, syafaat Al-Quran dan syafaat Rasul. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, sehingga kita dapat dua syafaat ini nanti. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita akan bahas hadis yang lalu, tapi nanti kita akan hubungkan dengan pelajaran bahasa Arab. Dari pelajaran ini apa yang dapat kita simpulkan? Bahwa memahami satu teks itu tidak mungkin bisa tanpa kita memiliki alat. Alatnya adalah bahasa. Ada orang yang menyederhanakan, ngapain sih belajar bahasa Arab? Kan terjemahan ada. Minggu malam Senin yang lalu saya membuktikan satu di antara sekian banyak Al-Quran terjemah. Ada satu terjemahan Al-Quran terjemahan itu di Kunciran Permai. Kalau minggu pertama saya di sana, minggu malam Seninnya saya ngasih tadabbur di sana. Saya minta untuk baca terjemahan ayat 26 surat Yasin. Akhirnya yang kita temukan di sana, masuklah engkau ke dalam surga. Terjemahannya seperti itu. Padahal kalau kita lihat ayatnya, qila dakhulil jannah. Ayat 26 itu, qila dakhulil jannah. Nah, saya rasa kalau dibawa ke hakul yakin, orang hakul yakin sudah bisa terjemahkan itu. Qila artinya telah dikatakan. Udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Ini penyederhanaan yang bisa menghilangkan substansi. Jadi menerjemahkan itu adalah soal bagaimana membuat dengan bahasa yang mudah difahami oleh yang membaca.
tanpa menghilangkan substansinya. Kalau diterjemahkan tadi adalah masuklah engkau ke dalam surga, berarti ada kata qila yang dihilangkan kan? Padahal dengan kata qila itu substansi. Qila artinya apa? Telah dikatakan. Nah, dari kata telah dikatakan akan muncul pertanyaan, siapa yang mengatakan? Itu substansi loh itu. Ya, itu substansi. Siapa yang mengatakan? Kepada siapa dia mengatakan? Apa yang dikatakan? Betul nggak? Jadi dari kata itu ada 3 itu. Nah, apa yang dikatakan dijelasin di situ. Masuklah engkau ke dalam surga, dijelaskan. Berarti ada 2 yang tidak dijelaskan di situ. Siapa yang mengatakan? Kepada siapa dia mengatakan? Itu dikatakan kata qila. Ini ya yang ingin kita terus bongkar, terus kita angkat supaya apa? Tidak bisa tidak. Kita butuh alat. Alat itu adalah bahasa. Ya, sehingga kita dapat lebih dari hanya sekedar membaca terjemahan. Betul? Saya ulangi, sehingga kita dapat lebih dari hanya sekedar membaca terjemahan. Gitu. Untuk mendapat lebih itu, salah satu lebihnya adalah kita punya rasa. Nah, ini sudah berhubungan dengan tadabbur. Kalau hanya sekilas, sepintas, kita tidak akan dapat menghayati satu teks. Sementara tadabbur itu berkaitan dengan soal penghayatan. Nah, penghayatan berarti harus betul-betul masuk itu ke dalam teks itu. Ya, yuk kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang kembali hadisnya. Man ta'allamal Qur'an. Wa akhadha fakana lahu jannati. Mengapa jannati? Ada ilah, gitu. Itu nggak mungkin lain jawabannya. Ilal jannati. Dengerin aja juga udah nggak bagus itu. Ilal jannata. Iya, Pak. Betul? Gitu. Itu satu baru. Cuma kita baru tahu ilah gitu. Ilah huruf jar. Betul? Tapi berasa nggak di sini enaknya? Senang satu baru satu. Apalagi banyak gitu loh. Apalagi banyak. Oke. Ta'allama ini 4 huruf. Ta'nya bukan kau. Saya sudah jelaskan Sabtu yang lalu. Dari mana tahu kalau ta ini bukan ta mudhara'a? Karena di sini fathah. Ini ta di sini namanya ta mudhara'a. Mudhara'a itu artinya tanda-tanda mudhari. Lah itu kan bukan mudhari. Iya, kan saya sebutkan tadi. Dari mana tahu kalau tata itu ada tanda-tanda mudhari'nya? Ini kan harus ku. Ya. Ya. Nah, ini maaf ini bukan mudhara'a satu ini. Jadi yang disebut mudhara'a itu anita. Ya. Dan di sininya harus ku kan? Ya. Di sini harus ku. Ya. Gitu. Jadi ta di sini bukan ta mudhara'a. Maksudnya
bukan ta mudhara'a. Iya. Dari mana tahu? Balikin lagi, ini fathah. Bukan tuh. Nah sekarang apa sih huruf mudhara'a itu? Anita, alif, nun, ya, ta. Itu mudhara'a namanya. Ya, akhirnya dhamma. Ta'allama artinya mempelajari. Mempelajari. Dia mempelajari. Ta'allama. Sekarangnya Ta'allam. ya ta'al Ya ta'allam. ya ta'allam. Ya-nya di sini disebut dengan huruf mudhara'a. Ini ya ini yang disebut dengan mudhara'a. Ya ta'allamu. Ta'allama dia telah mempelajari. Ya ta'allamu dia akan atau sedang mempelajari. Sekarang kita ubah. Mempelajari itu bahasa sederhananya belajar. Oke? Kalau kepanjangan bahasanya mempelajari kita sederhanakan jadi belajar. Saya belajar bahasa Arab. Saya belajar bahasa Arab. Atau saya belajar Al-Quran. Oke aja. Anna ta'allama al-Qur'ana. Apa? Ta'allama al-Qur'ana. Pakai mudhari. Ya ta'allamu. Apa? Ata'allamu kan saya. Ana ya. Saya kan? Ya. Begitu. Pakai ana di depan boleh, nggak pakai ana juga nggak apa-apa karena sudah ada alifnya. Ya. Saya belajar Al-Quran. Jadinya Ata'allamul Qur'ana. Kenapa Qur'ana? Maf'ul bi karena objek. Di masjid. Fi masjid. Pakai alif lam. Fil masjid. Ata'allamul Qur'ana fil masjid. Oke, kita tulis. Ata'allamul Qur'ana fil masjid. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya siapa? Saya. Ana. Iya, saya. Fa'ilnya ana. Ini kan? Iya, Al-Quran tadi sebagai maf'ul. Fil masjidi. Apa ini? Apa? Keterangan. Keterangan. Terdiri dari jar majrur. Jar majrur. Keterangan bahasa Arabnya apa? Zarf. Ini zarf apa? Makan. Zarful makan. Nah, coba. Ini kalau dapatnya udah keren ini. Dan sebenarnya kita udah bisa, tinggal harus dibimbing aja. Iya. Jadi di sini tadi nggak perlu dibuat ana ata'allam, boleh juga, tapi sederhananya nggak usah pakai ana lagi. Iya. Karena ananya sudah ada di alif. Iya kan? Sama juga ana azhabu. Kan selama ini begitu, ana azhabu, saya pergi. Nggak usah pakai ana lagi. Azhabu ilal masjid, azhabu ila suq. Ini satu cara menyampaikan informasi. Ata'allamul Qur'ana fil masjid. Sekarang kita urai ini. Saya mempelajari.
Kalau kita buat bahasa lain, saya orang yang mempelajari. Kalau ini kan dalam bentuk kata kerja. Sekarang coba buat dalam bentuk kata benda. Ana muta'allimun. Ana muta'allimun. Nah, ini baru pakai ana. Ana muta'allimun. Saya orang yang mempelajari. Kalau saya orang yang mempelajari, tadi yang dipelajari apa? Al-Quran. Nah, kalau di sini saya buat ana saya. Kalau saya buat di bawahnya Al-Quran, paham nggak? Saya yang mempelajari, Al-Quran yang dipelajari. Berarti Al-Quran. Kalau dia ditaruh di depan nggak boleh narang. Oh, Al-Quran. Al-Quran. Muta'alim. Bahasanya apa nih? Bahasanya apa? No, karena dia di awal. Ya. Subjek. Ya. Al-Quranmu apa? Muta'alim. Anya mana? Yang dipelajari. Kalau muta'allimun apa tadi? Yang mempelajari. Muta'al Al-Qur'anu muta'allamun. Oke. Dingin nih masalahnya, ini dingin nih. Ya. Kalau orangnya, kalau yang dipelajari. Sekarang kita memahami bahasa yang digunakan. Dan orang yang paham dengan satu teks berarti dia bisa membuat dengan bahasa lain. Setuju? Gitu. Kalau orang yang mengerti, makanya kan kalau dulu kita kan hanya disuruh menghafal. Menghafal itu hanya bisa mengulang seperti apa yang ada di teks. Itu menghafal. Nah, kita bukan menghafal di sini. Memahami berarti harus bisa membuat dengan bahasa lain. Ata'allamul Qur'ana, saya mempelajari Al-Qur'an. Itu dalam bentuk kata kerja. Dalam bentuk kata kerja. Kalau kita ubah dalam bahasa lain, ana muta'allimun, saya orang yang mempelajari Al-Qur'an. Muta'allamun, Al-Qur'an yang dipelajari. Nah, ini berarti pelajarannya mengubah kata kerja ini, kata kerja ta'allama tadi, menjadi isim fa'il dan menjadi isim maf'ul. Oke, ini dulu. Rumus ini dulu. Berarti dengan begini kita mengubah dari kata kerja ini, kata kerja menjadi isim fa'il dan isim maf'ul. Sampai situ paham? Saya kasih contoh nanti.
Sudah. Supaya jangan ngambang, kita fokusin aja dulu. Mengubah dari kata kerja ta'allama, kata kerja, dalam bentuk informasi dengan menggunakan kata benda. Ana muta'allimun, Al-Qur'anu muta'allamun. Ini berasal dari satu teks tadi, ata'allamul Qur'ana. Kalau belajar, berarti ada yang ngajar kan? Belajar. Proses belajar mengajar itu namanya apa? Taklim. Taklim berarti masdar kan? Gitu. Ta'allama mempelajari, madi mudhari'nya ya ta'allamu. Nanti kalau perbuatannya itu belajar dan mengajar tadi namanya taklim, berarti masuk ke masdar. Oke, coba buka surat Shaf. Surat Shaf ayat 6. Fokus kita masih isim fa'il, isim maf'ul. Sof. Fa. Fa. Asafa. As-Saffat surat 36 itu, 37 itu. Ini bukan As-Saff. Sebelum surah Al-Jum'ah. Ya, 61. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum. Ayat apa? Temu? Ya. Perhatikan nanti di mana pelajaran kita. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ada musaddiqan, ada mubashiran. Mubashiran, musaddiqan. Isim apa itu? Isim fa'il. Isim fa'il. Mubashir, isim fa'il. Ya. Isim fa'il semua. Sudah ketemu? Ya, Pak. Nah, sekarang kita bahas dengan cara begini. Di ayat itu, ayat 6, musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah. Saya hubungkan ya. Musaddiqan ini at-Taurat. Taurat. Kemudian wa mubashiron bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad. Berarti Nabi Muhammad. Ahmadun. Ahmad ini
Mubasyir. Bashir. Ini kedua-duanya pelakunya adalah Nabi Isa. Isa bin Maryam. Saya jelaskan sedikit isi ayat 6 itu. Ketika Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel, "Ini Rasulullah ilaikum, aku utusan Allah untuk kalian." Paham ya? Aku utusan Allah untuk kalian. Satu. Kedua, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan apa yang ada sebelumku berupa Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin, dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul, yakti mim ba'di, akan datang sesudahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Nah, coba kita pahami teks itu dulu, baru nanti kita bisa mengubah dalam bahasa lain. Jadi kalau kita katakan Isa musaddiqan, Isa musaddiqan, Isa mubasysyiran, berarti Nabi Isa-nya sebagai isim fa'il. Isim fa'il. Nah, di sini berarti Taurat dan Ahmad sebagai isim maf'ul. Nah, coba ubah Taurat dan Ahmad menjadi isim maf'ul dari musaddiq dan mubasysyir. Sama dengan ini tadi. Maksudnya si Taurat sama Ahmad mau dirubah jadi Isim maf'ul. Kan isim fa'ilnya ada bisa. Oke, bahan mau dari pendekatan mana dulu? Pendekatan bahasa. Musaddiq artinya yang membenarkan. Kalau yang membenarkan berarti ada yang dibenarkannya adalah Taurat. Mubasyir memberikan kabar gembira. Kalau yang digembirakan adalah Nabi Muhammad. Sekarang tinggal mengubah. Isa musaddiqan, Isa mubasysyiran. Berarti at-Taurat musaddaqan, at-Taurat musaddaqan, Ahmadu mubasysyiran. Oke? Enggak, arah kita ada apa belum? Arah Iya, dari fa'il menjadi maf'ul. Fa'il menjadi maf'ul. Ya. Tetapi kita tidak mungkin bisa mengubah begitu kalau kita tidak paham, kan? Ya. Gitu. Sekarang kata kerjanya apa ini? Fi'ilnya apa? Sodako. Hah? Sodako. Sodako. Tasdid kan? Sodako. Kalau ini kata kerjanya? Basyaro. Keluarin dulu.
Sodako. Basyaro. Padahal juga kan? Sodako berarti sedangnya Yusod Diku. Basyaro Yubash. Nah tadi paling tidak kita dari Fa'il jadi ta'allama, dari ta'allama tadi kata kerja kita sudah bisa mengubah menjadi isim fa'il dan isim maf'ul, ya, bahkan mengubah masdar tadi. Ta'allama itu muta'allimun, muta'allamun berarti ada ta'lim, ya, ta'lim, masdar, ta'liman, ya. pembelajaran kan? Ya. Ada yang mengajar, ada yang diajar. Takliman. Oke. Man ta'allama al-Qur'ana, siapa yang mempelajari Al-Qur'an. Kedua, wa akhadha ma fihi. Akhadha apa fi'il apa? Khoda fi'il madi, Pak. Fi'il mati. Mudhari'nya? Yu'akhidu. Hah? Kan 3 huruf. Akhadha ya'khudhu. Ya. Bukan ya'khadu. Oke, sekarang untuk mengubahnya kita buat dalam bahasa lain lagi. Akhadha, dia telah mengambil. Ya'khuzu, dia akan mengambil. Kalau kami mengambil, jadinya nakhuzu, ya, kami mengambil buku. Nakhudul kitabah. Oke. Kitabah ya. Ya objek kan? Ya, ya. Nakhudul Kitabah. kitabah. Caranya dibuat begitu dulu. Nakhudul kitabah. Fa'il nak ya. Kitabah. Siapa yang mengambil di sini? Nah, Kami kan? nah ya. Nah sekarang buat kami yang mengambil Alkitab yang diambil. Betul nggak? Saya nakhuzul kitabah, kami mengambil kitab. Berarti kalau kita buat dengan isim fa'il dan isim maf'ul tadi, gimana caranya? Kami dulu, kami yang mengambil berarti nahnu apa? Nahnu akhidun. Kalian 3 huruf. Sudah segede ini whiteboard masih kurang. Nahnu akhidun. Apa artinya? Yang mengambil. Sekarang berarti taruh Alkitab yang diambil. Alkitab taruh sini. Alkitabu. Apa? 3 huruf. Makhuz. Makhuz. Tiga huruf polanya fa'ilun maf'ulun.
Nanti saya simpulkan ya. Terakhir saya simpulkan. Jadi hadis ini ketika dibuat dalam bentuk isim fa'il, isim maf'ul, berarti kalau ta'allama siapa fa'ilnya tadi di sini? Man. Huwa ya. Huwa ya. Huwa-nya itu man kan? Ya. Nah, nanti kita ganti dengan huwa. Jadi huwa muta'allimun, huwa muta'allimun, Al-Qur'an muta'allamun. Betul? Al-Qur'an muta'allamun. Ini sini. Ya. Potongan keduanya, ini berarti di sini ada huwa lagi kan? Ya. Ya. Huwa akhizun, huwa akhizun. Ini ma fihi, posisinya sama dengan Al-Quran. Maf'ul bih. Maf'ul bih kan itu? Ya. Berarti ini objek juga. Ya. Nah, kita tidak melihat kalau di sini objeknya ketahuan dari di sini fathah. Ya. Karena di sini terdiri dari huruf ma, terdiri dari jar majrur. Majrur. Idhofah. Ya, tapi ini tetap ini adalah maf'ul bih. Nanti kalau kita buat mafihi, Mafi. apa yang ada di dalamnya yang diambil makhuzun. Jadi orang tadabbur menghangatkan badan bukan dengan bandrek, menghangatkan badan dengan bahasa Arab. Iya, iya. Orang tadabbur menghangatkan badan dengan bahasa Arab. Ini ibu kalau sudah bisa buat begini berarti sudah jelas banget. Man ta'allama al-Qur'ana, siapa yang mempelajari Al-Qur'an, wa akhadha ma fihi, dan dia mengambil apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Balik kita ini huwa. Jadi huwa muta'allimun, Al-Qur'anu muta'allamun, huwa akhizun ma fihi makhudun. Nah itu sudah jadi kalau udah bisa begitu udah jadi bisa aja itu. Sekarang kita pahami lagi. Akhadha ma fihi. Apa tadi? Mengambil segala yang ada di dalamnya. Mengambil segala yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an, atau mengambil apa-apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang dalam bentuk tafsir, kalau saya buat begini menjelaskan akhadha ma fihi, sekarang saya buat pakai bahasa Arab nggak bisa.
akhadha ma fihi ai. Ini kalau kata ai ini berarti adalah. Ya, itu kalau ketemu begini nanti bacanya ai ini. Ya. Artinya adalah mengambil segala yang ada di dalamnya, berarti ahalla ma ahallallahu harrama ma harramallahu. Coba terjemahkan. Amila ma amarallahu taroka ma nahallahu. Ya, coba kita lihat dulu. Agak berat, saya percaya ini agak berat hari ini. Jadi akhadha ma fihi, maksud dari kata mengambil apa yang ada di dalam Al-Quran, kayak gitu. Kalau misalnya pergi ke gudang mengambil apa yang ada di gudang, itu barangkali tidak sulit untuk kita jelaskan. Sekarang akhadha ma fihi, mengambil apa yang terdapat di dalam Al-Quran, maknanya minimal 4 nih. Ini saya jelaskan kalau saya mau menafsirkannya menjadi 4. Ahalla ma ahallallah. Ahalla artinya menghalalkan. Jadi coba terjemahkan apa ini? Menghalalkan apa-apa yang dihalalkan Allah. Menghalalkan apa-apa yang Allah halalkan. Betul? Setuju juga? Mengambil yang di dalam Quran di sini maksudnya menghalalkan apa yang Allah halalkan. Kedua, harrama ma harramallahu. Harrama mengharamkan. Oh, haram, Masya Allah. Mengharamkan apa-apa yang diharamkan Allah. Apa-apa yang Allah haramkan. Ya? Paham? Dua. Pertama, ahalla ma ahallallah, menghalalkan apa yang Allah halalkan. Kedua, harrama ma harramallah, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Ketiga, amila, mengamalkan ma amarallah, apa-apa yang Allah amal. Ya, apa yang Allah tugaskan perintah. amar. Gimana Pak Marma jadinya? Mengamalkan apa yang diperintah, ya, apa yang Allah perintahkan. Mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Iya, amar. Amaro kan? Iya, amar. Amaro artinya apa? Menyuruh. Enggak baca rohnya. Kesimpulan ini ada dua ini. Ini kalau Ibu bisa menangkapnya, kesimpulan ini ada dua. Ini mengaplikasikan bahasa Arab kan ini, membuat dengan bahasa Arab. Tapi orang yang bisa membuat begini berarti orang yang sudah paham banget satu teks ini. Yang ketiga, amila, dia mengamalkan ma amarallah, apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan. Keempat, taroka ma nahallah. Taroka artinya meninggalkan Apa-apa yang apa? Allah larang. Apa yang Allah larang. Mana Allah, apa yang Allah larang. Nah, 4 ini paling tidak menurut saya yang dimaksud dengan akhadha ma fihi.
Kan kata-katanya sedikit cuman kalau kita susun banyak. Ahalla ma ahallallah, harrama ma harramallah, amila ma amarallah, taraka ma nahallah. Ada amala, amila. Sama dengan alim, Amila mati. iya, Amila mati. Amala juga ada Pak Ustaz. Enggak ada. Oh, amila. Amila yang ada. Sama dengan alima ya. Sama dengan alimah polanya. Sami'a. Kalau amala, enggak ada amala, yang ada amalan. Amalan berarti dia sudah menjadi masdar. Ya. Jadi itu apa aja? Itu ada Jadi akhadha ma fihi, yang dimaksud dengan mengambil apa yang ada di dalam Al-Quran itu apa maknanya? empat ya Ustaz. Ahalla ma ahallallah, harrama ma harramallah, amila ma amarallah, taraka ma nahallah. Ustaz, Ya Pak. kan selain larangan dan suruhan di Al-Quran ada juga kisah untuk kita pelajari. Berarti kalau misalnya itu mau dimasukin tadabbaro ma tadabbaro loh. Gimana? Bahasa Indonesia dulu coba. Mengambil pelajaran dari apa yang dijelaskan Allah, diajarkan Allah, dicontohkan dalam kisah-kisah. Dijelaskan gitu ya. Iya, dijelaskan. Apa yang dijelaskan supaya kita nanti mencari kata persamaan kata itu bahasa Arab. Ya. Gitu. Mentadaburi berarti tadabbaro ma titik-titik Allah kan gitu. Nah, satu polanya udah dapat itu dulu. Kalau mencari itunya gampang nanti, formatnya itu dulu dapat. Jadi kalau diteruskan lagi nanti saya tulis di mana lagi? Oke, di sini. Yang kelima. Pakai yang hitam aja, Ustaz. Apa kurang jelas yang merah? Yang hitam kurang jelas. Yang merah kurang jelas. Taruh. Yang apa tintanya yang hitam. Tadabbaro ma bayyanallah. Apa terjemahannya? Mempelajari apa yang diceritakan oleh Allah yang Bayyana, menjelaskan. Tadabbaro ma bayyanallah, mentadaburi apa yang Allah jelaskan. Ini salah satunya tadi berkaitan dengan kisah-kisah, ya. Atau ada lagi selain tadabbur, sebelum tadabbur, mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran apa bahasa Arabnya? Tadarrosa. Tadarrus kan? Berarti tadarrosa ma bayyanallah. Kita tinggal buat aja di sini. Tadarrosa. Mempelajari atau mengambil pelajaran. Ma bayyanallah, apa-apa yang Allah jelaskan. Bayyana. Bayyana kata kerja lagi. Kan di antara bayangan. Baina di antara. Sedikit aja bedanya. Kalau baina di antara, kalau bayyana menjelaskan. Mudhari'nya apa ini? Yubayyinu. Yubayyinu. Kalau orang yang menjelaskan
Yubayyan. Mubayyinun. Ya, kalau berarti ya maf'ul. Mubayyinun. Mubayyinun. Isim fa'il. Berganti lagi ke isi fa'il maf'ul, berubah lagi setelan di sini. Tadi masih maf'ul. Gila, berubah lagi setelan di sini. Tadi masih maf'ul. Ini kan bayyanallah, fa'ilnya siapa? Allah. Fa'ilnya Allah, ya. Fa'ilnya Allah. Bayyana kata Kerja. maf'ulnya apa? Bayi. Bayi. Bayyinun. Maf'ul bihnya dulu. Mubayyan. Oh, Mubayyan. Itu mengubah. Itu mengubah. Udah mengubah. Ini belum mengubah. Ini masih dalam teks ini. Ini. Ma bayyanallah. Ini aja dulu nih. Allah sebagai fa'il. Allah subjek. Bayyana fi Berarti fi'il, kata kerja. fa'ilnya ma. Fa'ilnya apa? Ma. Ma. Bertaruh di depan itu masih salah. Oke, coba di dulu. Ini nggak bisa sebentar. Ini harus dibayang-bayangin. Yang jago membayang-bayangin Pak Maman. Tadi sama ini. Ma ahallallah. Coba. Ahalla fi'il. Ya. Allah berarti sebagai fa'il. Ma-nya fi'il. Maf'ulnya siapa? Al. Ma kan? Ma. Ya. Sama nggak dengan ini? Ya, ya. Fa'il, fa'il, maf'ul. Wah, ini kemana-mana loh ini pelajaran. Coba terjemahkan tadi. Harrama ma harramallah. Coba terjemahkan. Harrama. Mengharamkan Apa-apa yang Allah haramkan. apa-apa yang Allah Haramkan. haramkan. Sekarang kita potong. Apa-apa yang Allah haramkan. Apa-apa yang Ma. Allahnya sebagai fa'il mengharamkan kata kerja, maka apa-apa yang adalah sebagai maf'ul bih. apa-apa yang diharapkan. Haramullah. Kan yang diharapkan Nah, kalau format ini sudah dapat, tinggal nanti kita kembangkan. muharrim. Iya. Mengambil nasihat dari segala nasihat yang Allah jelaskan. Muharrim. Ya. Itu makna dari akhazama fihi. Akhazama fihi. Mengambil apa yang ada di dalam Al-Qur'an ini. Apa yang diharapkan muharrim. Apa yang diharapkan muharram. Oke, saya ini sederhanakan dulu pelajaran kita. Saya sederhanakan dulu. Sekarang terlepas dari kata kerja berapa huruf pun, ya, kita harus bisa membuat isim fa'il, isim Maf'ul. maf'ul. Ya. Sekarang bedakan fa'il dan maf'ul dengan isim fa'il dan isim maf'ul. Beda nggak? Beda. Itu dulu harus bisa dibedakan. Beda. Ya. Satu subjek, satu. Kalau fa'il dan maf'ul berarti dalam kata kerja. Oke? Fa'il dan maf'ul berarti dalam kata kerja. Kalau isim fa'il, isim maf'ul udah jelas ada kata isim. Berarti kata benda. Ini saya hapus. Saya ingat 2 minggu yang lalu kita belajar tentang mencari akar dari perintah. Betul? Ini perintah dari 3 huruf. Sekarang lihat ayat ke-7 surat At-Tin. Ayat ke-7 surat At-Tin. Wat-tini waz-zaitun ayat 7.
Fama yukadzibuka ba'du biddin. Yukadzibu. Sekarang kita garis bawahi yukadzibuka. Kita ambil itu aja dulu. Yukadzibuka. Apa terjemahannya? Ini berarti mereka mudarat nih. mendustakan engkau. Azibuka. Yang mendustakan engkau. Dia telah mendustakan. Yukadzibuka. Dibuka. Betul? Ya. Siapa subjeknya? Ka. Subjek. Yu. Dia. Yu. Yu. Ini kan? Dia. Dia. Siapa objeknya? Ka. K. Apa kata kerjanya? Kadzaba. Apa kata kerjanya? Kadzaba. Iya, 4 huruf. Oke? Ya. Ini segini nih. Pertanyaan, siapa subjeknya? Ya. Ya. You. Siapa objeknya? K. Apa kata kerjanya? Kadzaba. Sekarang dianya kita keluarkan. Dia jadinya huwa. K jadinya Anta. oke. Keren. Anta. Hubungkan dengan kadzaba. Jadi ini kata kerjanya kadzaba. Berarti ini kan kalau kita buat bahasa lain, dia yang mendustakan, engkau yang didustakan. Nah, kita nggak bisa dari fi'il mudhari karena harus kembali ke fi'il madhi dulu. Maka disebut tadi kadzaba. Berarti huwa mukadzibun. Anta Engkau yang dikadzab. mukadzabun. Engkau yang didustakan. Engkau yang mendustakan. Dia yang didustakan. Engkau yang didustakan. Kalau yang di atas video yang bukan itu sis. Ya. Kan kata-kata sederhana. Yukadzibuka, dia mendustakanmu. Dia mendustakanmu. Siapa yang mendustakan? Dia. Siapa yang mendustakan? Engkau, kamu. Sehingga dibuat bahasa lain, huwa mukadzibun, anta mukadzabun. Tanya Ustaz, Ya, Pak. sekedar klarifikasi biar nggak bingung. Yang itu yukadzibuka itu berarti dia yang membuatmu menjadi mendustakan, atau dia yang tidak percaya pada kamu mendustakanmu. Yang kedua, yang benar yang kedua. Oh, dia tidak percaya kepadamu. Iya. Oh. Dia yang mendustakan. Berarti ini konteksnya K-nya itu Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Yang yukadzibu itu adalah kaum musyrikin Mekah, kaum kafir Mekah.
Sudah? Kalau sudah kita lanjut surat lain. Masih dalam konteks ini. Apa kesimpulan sementara? Kita bisa mengubah menjadi isim fa'il dan isim maf'ul kalau kita tahu siapa fa'il, siapa maf'ul, dan kita tahu apa kata dasarnya, kata kerjanya. Betul? Saya ulang. Kita bisa mengubah menjadi isim fa'il dan isim maf'ul kalau kita tahu fa'ilnya mana, fi'ilnya, maf'ulnya mana, fi'ilnya apa. Betul? Ya, fi'il maf'ul fa'il. Baru bisa disebut. Nah, ini saya kira bagi. Ya. Buka surat Al-Fil. Baca. Masih tugasnya masih begini nih, mencari. Al-Fil. Ya. Ayat berapa Pak? Ayat pertama. Alam taro kaifa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita potong dari fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita potong di situ. Ya. Oke? Fa'ala fi'il. Fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini saya hapus dulu. Bi ashabil fil. Pertanyaan ini sama tadi. 3 pertanyaan. Siapa subjek? Siapa objek? Apa kata kerjanya? Subjeknya siapa? Rob buka. Sempurnakan ya. Rob buka sebagai subjek, sebagai fa'il. Kata kerjanya apa? Fa'ala. Maf'ul bihnya apa? Ashabil fil. Ashabil fil. Nah, ashabil fil ini kan di ashabil fil. Sama tadi dengan akhaza ma fihi. Dia objek tapi tidak terlihat berfatah. Ya, karena di sini ada huruf bi. Ini kan kalau bi-nya dihilangkan, kalau tidak pakai bi, maka bacaannya ashabal fil. Ashabal fil itu idhofah. Aslinya ashabul fili. Ashabul fil. 2 kata digabung jadi 1. Kata pertama baris akhirnya u, kata kedua baris akhirnya kasroh. Ini kalau asli. Karena di sini dimasuki huruf jar, bi, fil, ashabi. Kalau dari sini ke sini tidak ada bi, maka fa'ala rabbuka ashabal fil. Ashab betul? Ya. Berarti di sini mana maf'ul bihnya? Ashabal fil. Ashabil fil. Mengapa menjadi bi? Karena ada huruf jar. Posisi ini sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih objek. Oke, 3 itu. Siapa subjek? Siapa objek atau apa objeknya? Apa kata kerjanya? Dengan gampang kita lihat 3 huruf sini. Sekarang coba ubah jadi isim fa'il, isim maf'ul.
Isim fa'il dulu. Jadinya Rabbuka fa'ilun. Oke, udah dapat. Rabbuka fa'ilun. Rabbuka fa'ilun. Nah, kalau sudah dia di ini, B-nya bisa dipakai lagi. Ini kan di ashabil fil karena dalam kalimat. Kalau sudah ditaruh di depan, nggak usah pakai B. Jadinya ashabal fil. Nggak boleh ashaba karena di depan. Ashabul fil karena di depan berarti harus asli kembali kepada itu. Paham nggak maksudnya? Ashabul fili, nah ini dia harus kembali asli. Oh ya fa'il. Idhofahnya harus asli karena di awal kalimat kan. Kalau ini kan dalam kalimat. Ashabul fil sebagai isi maf'ulnya fa'ilun rabbuka. Maf'ulun malah yang 3 huruf jadi hilang. Isi maf'ul. Sekarang coba kita terjemahkan dulu supaya nampak di sini. Fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fa'ala rabbuka artinya Tuhanmu telah bertindak, berbuat bi ashabil fil terhadap pasukan gajah. Kan pertanyaannya siapa yang bertindak? Kayak gitu. Siapa yang bertindak? Kepada siapa dia bertindak? Rabbuka fa'ilun, ashabul fil maf'ulun. Yakni ashabul fil telah diambil tindakan oleh Allah, oleh Allahnya berarti tinggal ditambah Allah dengan harokat akhirnya hu. ya. Jadi ketika kita mengeluarkan dari kalimat dan dia ditaruh di depan, dia harus kembali ke asli. Ya, gitu. Nah, kalau robuka tadi karena dia di situ memang robuka, ditaruh ke depan ya karena memang di depan itu berarti idhofah yang belum ada diubah sesuatu. Tetap robuka. Kalau dari Tuhanmu jadinya apa? Fi rabbika. Mir rabbika. Sesungguhnya Tuhanmu. Inna rabbuka. Inna rabbuka. Inna rabbaka. Iya inna. Ada inna? Oh iya. Isim. Betul? Kalau karena Rabbuka aslinya masukin huruf jar mir rabbika. masukin inna. Sesungguhnya Tuhanmu inna rabbaka. Inna rabbaka labil mirsad. Asik. Iya. Sama dengan inna Allah.
Jadi tidak mungkin bisa mengubah kepada isim fa'il, isim maf'ul kalau tidak mengetahui siapa fa'ilnya, siapa maf'ulnya, apa kata kerjanya, apa fi'ilnya. Jadi harus ngerti itu dulu, baru nanti bisa mengubah dalam bentuk, mentransformasi dalam bentuk lain. Tadi dalam bentuk kata kerja, sekarang dalam bentuk kata benda. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan Al-Qur'an. Kami menurunkan Al-Qur'an. Siapa subjeknya? Kami. Kata kerjanya apa? Menurunkan. Apa objeknya? Al-Quran. Udah. Baru menjadi isim fa'il, isim maf'ul. Nazzal. Nahnu munazzilun. Nahnu munazzilun. Al-Qur'anu munazzalun. Munazzalun. Menurunkan dan diturunkan namanya tanzil. Jadi alama mengajarkan dan diajarkan namanya taklim. Bisa ini kita jadikan bahan buat Sabtu depan? Insya Allah derajat. Kata kuncinya tadi, kita tidak bisa membuat isim fa'il, isim maf'ul dalam satu teks kalau kita tidak mengetahui siapa fa'ilnya, apa fi'ilnya, siapa maf'ulnya. Berarti membuat isim fa'il, isim maf'ul tergantung kepada fi'il. Fi'il itu ada 3 huruf, ada 4 huruf. Tapi sahabat Quran, Bapak Ibu sekalian, kalau ibu sudah dapat ini bisa rasain itu. Bukan kita ini, itu jauh lebih paham, ya, jauh lebih paham, jauh lebih jelas dibanding hanya sekedar membaca begitu saja. Makanya sebut tadi kita menjadi bagi dua, ada yang mengerti, ada yang faham. Mengerti berarti hafal, faham berarti dia sudah bisa membuat dengan bahasa lain. Ini seluruhnya ini kita lakukan untuk apa tadi? Akhadha ma fihi. Paham arahnya? Mengapa kita bersusah-susah begini? Ini tujuan untuk akhadha ma fihi, mengambil apa yang ada dalam Quran. Kan saya sudah sebut, kalau untuk sekedar membaca nggak perlu repot-repot, cukup belajar tahsin selesai. Tapi untuk memahami isi dari yang dibaca, betul? Kita butuh alat. Alatnya itu adalah bahasa. Asumsikan seperti yang saya sebutkan satu lalu. Seandainya kita sedang duduk di meja ujian, di depan kita ada tim penguji. Ya, tim penguji bertanya, kamu sudah baca buku ini? Sudah berkali-kali saya baca. Baik. Apa cerita yang menonjol dari buku ini? Saya nggak tahu, Pak. Berarti kesimpulan penguji apa? Kamu belum paham. Kalau nggak percaya tanya Pak Marmada kalau di penguji. Iya. Nah, kalau kamu sudah baca ini bukunya, sudah. Coba kamu jelaskan apa poin dari buku ini, bla 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 bla. Tapi nggak bisa menjelaskan. Kesimpulan penguji, kamu belum baca. Faham maksudnya? Yang kita khawatirkan nanti dalam pandangan Allah selama ini kita belum baca Quran. Padahal kita sudah sekian kali khatam.
Ini untuk menyamakan persepsi yang disebut membaca menurut kita dan membaca menurut Allah. Membaca di sini tadi ketika nanti kita menjadikan dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Satu, kedua, ini lebih dalam dari ini sebagai penutup. Lebih dalam dari ini. Ini ibrah untuk menjadi pemacu bagi kita. Ibu dikasih buku tips cara efisien menanam cabai. Oke? Dan dikasih. Ibu udah baca dan udah ngerti. Yang dimaksud buku itu udah ngerti. Tiba-tiba suatu hari guru mengatakan, hari ini kita praktek ya menanam cabai. Kira-kira landasan guru mengukur orang nanamnya itu benar salahnya sesuai dengan kebiasaan orang itu kalau atau standar buku? Standar buku. Nah kita tiba-tiba langsung begini aja langsung tanamnya cabai. Kata guru, kamu berarti nggak baca buku. Paham nggak? Step-stepnya. Kan dalam buku kan ada tahapan tadi. Tanah digemburin dulu, dimasukin arak, dimasukin ini, kemudian masukkan anak cabenya, ditutup dengan pelan-pelan, dibungkus. Sementara kita nanam sesuai dengan yang biasa kita lakukan. Faham ilustrasi ini? Kan selama ini Quran begitu, Bu. Ya, berarti kesimpulan penguji adalah kamu belum baca. Mengapa kesimpulannya belum baca? Karena yang kamu lakukan beda dengan yang ada dalam buku. Dalam ini, mudah-mudahan kita dapat menjadikan ini sebagai cambuk. Khawatir kita nanti sampai di hadapan Allah, kamu belum baca, dan kita nggak bisa berbantah-bantahan di sana. Dengan penguji coba aja berbantah-bantahan kalau nggak suruh keluar uangan. Karena penguji punya dalil. Baik, mudah-mudahan kita termasuk orang yang baca. Artinya mengerti isinya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Dan tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.